warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Faridah Huratul Ain SPD selaku Kepala SMKS Kerabat Kita Bumi Ayu. Yang kami hormati narasumber kita Bapak Purwadi SSM MPD dari BPPP MPP Seni Budaya Yogyakarta selaku narasumber in-house training proses pembelajaran guru di sekolah SMK Pusat Keunggulan SMKS Kerabat Kita Bumi Ayu tahun 2024-2025. Yang kami hormati Bapak Ibu guru peserta in-house training yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini, Rabu 30 Oktober 2024, kita semua diberikan karunia dan rahmat sehingga bersama-sama dapat mengikuti in-house training pada hari ini dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita sebagai umatnya selalu mengharapkan syafaatnya sampai dengan yaumul akhir nanti. Hadirin yang kami hormati, perkenankan saya sebagai pemandu acara akan menyampaikan susunan acara in-house training pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars SMK. Yang ketiga, sambutan Kepala SMKS Kerabat Kita Bumi Ayu. Yang keempat, acara inti. Yang kelima, sesi tanya jawab. Dan yang keenam, penutup. Untuk mengawali kegiatan in-house training pada pagi hari ini, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Terima kasih kami sampaikan, semoga in-house training pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PKK yang akan Mars SMK, yang akan dipimpin oleh Ibu Bunga Agustini Tias SPD. Kepadanya kami persilakan. Hadirin dimohon berdiri. Sana
untuk Ibu Farida. Monggo bisa pinarap di depan. Acara yang ketiga yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala SMKS Kerabat Kita Bumiayu, yaitu Ibu Farida Muratul Ain SPD. Kepada beliau Ibu Farida Muratul Ain SPD, kami persilakan. Terima kasih kesempatannya. Mohon maaf Bapak Ibu, kayaknya bangku depan boleh diisi terlebih dahulu yuk. Biar kelihatan. Oh iya, kita antusias kok. Monggo yang baru datang. Oh itu nama setan. Monggo Bapak Ibu. Pak Sofi, Pak Sultan, Bu Susi, Pak Irfan, Bu Ani. Monggo Pak Sofi, monggo Pak Sultan. Ini depannya Bu Ani masih kosong. Mulai ini monggo Bu Ani. Anak Pak Fajar. Pak Fajar itu peserta Pak Fajar. Monggo Pak Fajar. Iya. Nyambi Bu. Iya, tapi peserta ya. Jadi pulangnya nanti bareng sama teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Purwadi MPD SSN Sarjana Seni Magister Pendidikan. Kali kedua nih Pak hadir di sini, kami ucapkan terima kasih. Yang kami hormati, yang kami banggakan teman-teman guru SMKS Kerabat Kita Bumiayu yang mudah-mudahan selalu berbahagia. Amin ya Allah. Bentar lagi tanggal 1 Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sultan dijawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari rentetan hari keempat Bapak Ibu. Kita hitungannya ini hari keempat ya. Kemarin 1, 2, 3, sekarang hari keempat. Kita melaksanakan kegiatan workshop ataupun in-house training terkait implementasi pembelajaran kurikulum Merdeka dan di SMKPK. Allah menganugerahkan kita nikmat
nikmat iman. Mudah-mudahan itu selalu ada dan hadir di hati kita, yaitu nikmat syukur. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala. Mudah-mudahan kita semuanya juga bisa melaksanakan sunnah yang diajarkan Nabi Muhammad dan kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan ini pun betul baju double oleh Allah sesuai dengan rencana tuh ya. Sarannya ya. Alhamdulillah kemarin memang mohon maaf dengan sangat dari kami karena efisiensi waktu Pak sudah di-ACC sama beliau Pak Purwadi 2 jam 6 CP kita jadikan satu. Saya dan kami mohon Bapak Ibu berkenan nanti di pergantian jam setelah jam keduanya kita nanti ganti langsung. Kegiatan in-house training ini terkait dengan tindak lanjut kami kemarin di kegiatan PKP, pelatihan Komite Pembelajaran. Kami sampaikan ulang, kemarin sudah ada praktisi, kemudian ini memang langsung dari Balai Besar BPPPMPV. Leres Pak? Ini sudah kali keberapanya sudah hafal ya. Kalau kemarin masih belum. Katanya kemarin sama Pak Sigit saya salah Pak. Kurang P. BPPPMPV. Ini dari Balai juga langsung memberikan materi tambahan. Insya Allah kemarin juga beliau adalah Widya Iswara kami selama sekitar 10 hari. Betul ya Bu? 10 hari daring juga sama beliau Pak Purwadi. Nah ini kami berharap sekali teman-teman semuanya selain materi yang kemarin sudah kita dapatkan, hari ini kesempatan kali ini kami minta tolong Bapak Ibu dengan semangat, dengan antusias nanti mendengarkan dan menyimak sekaligus nanti materi-materi yang disampaikan oleh beliau Pak Purwadi. Bapak Ibu bisa bertanya kalau memang ada yang perlu disampaikan. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan implementasi kurikulum itu insya Allah biar tidak bosan-bosannya kita kembali untuk mereview, karena memang penerapan di pembelajaran kita masih dibilang ya karena merdeka ya Pak, jadi bukan sekarang PDW tapi modifikasi sendiri gitu. Mudah-mudahan yang sudah ada kemarin, yang sudah kita pelajari bisa kita implementasikan dengan sebaik-baiknya, karena memang pembelajaran kurikulum merdeka tidak jauh dari pembelajaran berpihak pada murid. Kita ibaratnya seakan jadi pelayannya murid. Tapi mudah-mudahan ke depan ada payung hukum yang lebih baik untuk kita Pak. Bahkan banyak parodi di Instagram nih Bapak Ibu. Mungkin ada beberapa guru yang memparodikan. Ada anak-anak yang sedang berantem, kita biarin. Parodi lagi ada yang terlambat, kita biarin. Bukan apa-apa Bapak Ibu kalau kami tegur, kalau kami kami tidak melanjuti. Yang yang kena kami Pak, Bu. Kami berharap sekali nanti melalui Pak Purwadi juga, barangkali nanti ada beberapa hal yang seperti tadi Pak Nun Sewu, kita dilemanya kami Pak, minta tolong di-sharingkan bagaimana kita harus bersikap gitu, bagaimana kita harus menjalani tanggung jawab kami sebagai guru, tetapi juga kami sebagai manusia.
manis lebih seperti itu nih. Bapak Ibu selamat belajar. Kita ini 3 hari ini bahasanya Bapak Ibu, 3 hari kita akan berlanjut lagi. Jadwal IHT itu 10 hari. Kemarin 3 hari, ini 3 hari, masih ada 4 hari berikutnya yang menanti. Mudah-mudahan Bapak Ibu lebih sabar, lebih tabah menghadapi ujian ini. Semangat nih Bapak Ibu ya. Insya Allah itu aja dari kami. Mohon maaf Pak Purwadi atas sambutan yang kurang berkenan. Sikap kami juga yang kurang berkenan di hati Bapak, mohon diikhlaskan, mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Farida Bapak Sarjana Pendidikan. Acara yang keempat yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh Bapak Purwadi Sarjana Seni Magister Pendidikan. Kepada beliau Bapak Purwadi Sarjana Seni Magister Pendidikan, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu Farida dan yang berbahagia Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya marilah kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua. Yang kenikmatan itu tidak bisa kita hitung dengan jari. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya sampai di akhir zaman. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Bapak Ibu semuanya sehat, Bapak Ibu? Alhamdulillah. Gini, kalau saya bilang selamat pagi, terus jawab ya. Gimana jawabnya? Pagi, luar biasa, gitu ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi, luar biasa. Belum kompak, berarti 3 kali. Paginya 3 kali ya, biar kompak. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Luar biasanya diganti alhamdulillah. Luar biasanya diganti alhamdulillah. Selamat pagi. Pagi, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Begitu ya nanti seterusnya. Kalau kira-kira ada yang menarik itu tepuk tangan tidak usah diabani. Tepuk tangan tidak usah dimintai. Mungkin nanti kalau ada teman-teman juga yang presentasi terus kira-kira hebat itu, terus silahkan diberi tepuk tangan gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu, terutama kepada Ibu Farida saya mengucapkan terima kasih sekali. Saya sudah diberi kesempatan untuk bisa bersilaturahmi, bertemu kembali dengan Bapak Ibu yang ada di SMK kerabat kita. Semoga semuanya selalu sehat walafiat, semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga SMK kita itu menjadi SMK yang hebat, yang penuh semangat dan bermartabat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Saya datang ke sini 2 kali. Itu hujan terus. Jadi kemarin dulu itu juga hujan, dijemput juga Pak Irfan hujan, tadi malam juga hujan. Jadi saya disambut dengan hujan. Terima kasih. Ini merupakan tanda keberkahan bagi kita. Karena hujan adalah kemakmuran.
Kalau ada hujan, maka apapun yang dulunya mati biasanya bisa tumbuh gitu ya. Bisa tumbuh. Misalnya, jadi ini kehidupan sebelum mati itu memang ada, Bapak Ibu. Hidup setelah mati itu memang ada, di dunia ini pun ada. Misalnya ada kayu-kayu jati atau kayu-kayu mubur atau kayu-kayu yang lain itu mati loh. Kemudian ada hujan, terus kemudian semi itu tukul itu apa ya, tumbuh lagi. Nah, tukul itu tumbuh lagi. Terus kemudian itu kan berarti juga mati tapi bisa hidup lagi. Jadi mati, hidup setelah mati itu ada. Jadi banyak juga, misalnya di singkong, pohon singkong itu kan setelah singkongnya dibedoli, dipanen itu kan mati juga kan. Mati juga kan karena singkongnya sudah diambil. Terus kemudian nanti setelah itu oleh petani kan singkong itu di pohonnya itu, batangnya itu kemudian dipotong-potong, dipotong-potong, kemudian ditancapke. Tancapke itu kan hidup, padahal tadi kan sudah mati. Tancapke hidup jadi anak, tancapke hidup jadi anak, gitu kan. Ini tumbuh terus. Jadi itulah hidup setelah mati itu ada. Jadi kita harus yakin gitu, bahwa nanti setelah kematian kita sudah ada kehidupan lagi, dan hidup itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Kita akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita lakukan di dunia pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Lah, pertanggungjawabannya sendiri-sendiri, dan anggota badan itu nanti juga akan kita dimintai pertanggungjawab sendiri-sendiri. Tangan bisa ngomong sendiri, kaki bisa ngomong sendiri, tetapi mulutnya tetap malah dikunci. Ini lambang seperti wayang kulit. Wayang kulit itu juga demikian. Wayang kulit itu kalau berbicara pasti yang menandakan bahwa dia berbicara itu adalah tangannya yang bisa menunjukkan, diubah-ubahkan, bisa digerakkan tangannya kan. Itu melambangkan juga bahwa nanti kita itu akan diberi pertanggungjawaban, dimintai pertanggungjawaban semuanya. Jadi diri kita sendiri pasti dimintai pertanggungjawaban. Apalagi kepala sekolah nanti juga dimintai pertanggungjawaban juga. Tidak hanya di akhirat, di sini pun, di dunia pun, segala sesuatunya pasti kita dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Bapak Ibu, seperti tadi yang disampaikan Bu Fariza, bahwa kita itu sebagai guru itu pekerjaannya itu sangat berat. Memang sangat berat sekali gitu. Selama 24 jam kita harus standby kalau ada anak-anak siswa-siswa kita yang menelpon memberi misalnya mengganggu atau nanti meminta sesuatu kepada kita, petunjuk atau dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita harus tetap semangat dan kita harus tekuni pekerjaan ini. Walaupun guru itu adalah guru yang terberat, pekerja yang terberat. Karena apa? Pertama, guru itu harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Berat harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Apalagi di nyanyian itu kan guru juga pembangun insan cendekia. Nah, itu kan di himne guru itu kan menjadi pembangun insan cendekia. Jadi tidak ringan tugas guru. Dan karena itu monggo kita tetap semangat, kita tetap bekerja keras untuk generasi yang akan datang. Katanya dicanangkan tahun 2045. Gini, 2045 kita diharapkan nanti generasi kita itu menjadi generasi emas. Oleh karena itu tanggung jawab kita. Kita mulai saat ini yang diharapkan untuk menanam, untuk mengopeni bibit-bibit tadi. Oleh karena itu, monggo kita sudah menjadi SMK PK, apalagi sudah PK, pusat keunggulan. Berarti nanti ini diharapkan menjadi sekolah yang unggul. Berarti siswanya juga harus unggul, gurunya semuanya unggul, kepala sekolahnya unggul. Nah itu diharapkan PK bukan hanya PK di slogan atau PK di SMK PK itu tadi, tetap kita berusaha untuk menjadi siswa yang sekolah yang unggul
di semuanya. Bapak Ibu, sekedar mukadimah. Kita nanti akan membahas tentang bentar, saya siapkan dulu. Mati, Mas. Bapak Ibu, pertama sudah tidak berkenalan ya, karena dulu kan kita sudah saling mengenal. Saya pernah ketemu, nama saya tetap tidak diubah, tetap Purwadi aja. SSN itu sarjana seni, karena dulu saya sekolahnya di seni STSI, Sekolah Tinggi Seni Indonesia di Surakarta. Tapi STSI itu kalau teman-teman menyingkat itu adalah sekolah tanpa sinau iso, karena hanya dolanan bro. Ini nggak bisa hidup ini. Dan di sini udah ya, Pak yang suka. Iya, betul. Pak Gudono dari Tegal. Iya, Pak Gudono almarhum. Satu angkatan. Pak, satu angkatan. Oke. Saya juga sering main ke rumahnya di Tegal. Bapak Ibu, untuk kita masuk ke sini, ini kan judulnya adalah merencanakan pembelajaran proyek kolaborasi. Jadi apa teman ini? Proyek kolaborasi pembelajaran, proyek kolaborasi. Oke Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, nanti kita dalam 2 jam ini nanti kita akan mempelajari tentang ini, apa yang disebut dengan pembelajaran kolaborasi. Kalau kemarin dengan Pak Sigit tentang literasi numerasi, Pak Sigit ya. Biasanya literasi numerasinya kita kan bagus nih, literasi itu nek mau coba mau baca WA, membaca novel itu saya rada seneng-senengnya. Nanti kita akan memahami tentang konsep pembelajaran proyek, terus kemudian memahami konsep pembelajaran berbasis proyek kolaborasi. Sebenarnya bagaimana tentunya, walaupun Bapak Ibu saya yakin pasti ini sudah dilaksanakan, pasti ini sudah dijalankan, pasti ini sudah dipraktekkan semuanya. Karena mungkin konsepnya itu harus dicanangkan belakangan, biasanya seperti itu. Jadi insya Allah ini Bapak Ibu sudah paham. Jadi saya hanya akan memberi penguatan, kalau kuat, kalau tidak ya memberi kemantapan. Nanti kalau belum mantap nanti saya antep. Terus ini yang ketiga, peserta memahami konsep penilaian berbasis kolaborasi. Nah
kira-kira yang kita itu pembelajarannya berkolaborasi, berkelompok, yaitu caranya piye. Nanti kita akan membahas tentang itu. Oke. Terus kemudian perencanaan proyek kolaborasi antar mata pelajaran. Antar mata pelajaran ini juga sudah dilakukan juga. Terus pelaksanaan proyek kolaborasi antar mata pelajaran, pelaksanaan penilaian proyek kolaborasi antar pelajaran. Itu bagaimana nanti yang akan kita menilainya, walaupun sudah biasa dilakukan semuanya nih. Oke Bapak Ibu, ini untuk menggugah dari penggalian atau pikiran-pikiran Bapak Ibu, kira-kira ini apa? Yang pertama itu Bapak Ibu, apa yang Bapak dan Ibu pahami terkait tentang pembelajaran kolaboratif? Gimana? Ini bukan sesi tanya jawab, tapi ini pertanyaan dari saya. Karena tadi kan dari MC Master of Ceremony kan dijelaskan nanti ada sesi tanya jawab. Jadi nanti saya beri waktu 1,5 jam. Jadi takon apa? Pertanyaan yang bagus, pertanyaan yang bisa dijawab sendiri. Jadi Pak Sigit gitu ya. Untuk Bapak Ibu ini kira-kira apa yang Bapak Ibu pahami terkait tentang pembelajaran kolaboratif itu yang bagaimana? Bisa ada yang menyampaikan atau kira-kira seperti apa gitu? Walaupun Bapak Ibu saya yakin itu sudah dilakukan semua gitu. Kemarin kan kita juga mempelajari tentang PEVA itu kemarin sudah ada tidak lanjutnya belum? Nah, itu nanti bisa disampaikan juga. Gimana Bapak Ibu? Ini ada yang bisa menceritakan? Sudahkah ada pembelajaran yang kolaboratif yang kita lakukan di sini? Kita laksanakan, kita praktekkan? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Jadi terus itu ceritakan pengalaman Bapak dan Ibu dalam pembelajaran kolaborasi. Nanti ditulis saja ya, nanti disampaikan di WA. Kita kok rodo. Bapak Ibu, pembelajaran berbasis proyek adalah metode pengajaran di mana siswa mempelajari subjek dengan aktif terlibat dalam proyek nyata yang memungkinkan mereka untuk mengeksplorasi masalah dan tantangan dunia nyata sambil mengembangkan keterampilan penting seperti kolaborasi, komunikasi, dan pemikiran kritis. Intinya seperti itu. Jadi agar para siswa itu bisa berkolaborasi dengan siswa yang lainnya. Karena begini Bapak Ibu, misalnya kehidupan di kampung itu pun sekarang sudah agak luntur tentang kolaborasinya, tentang komunikasinya, tentang silaturahminya antara yang satu dengan yang lain. Itu terutama yang ada di kota-kota itu sudah banyak sudah banyak yang pudar. Jadi walaupun satu kampung mungkin tidak saling mengenal atau mengenal hanya nama, karena mungkin pagi berangkat kerja terus sore baru pulang, juga tidak ada komunikasi atau tidak ada interaksinya itu kurang, tidak seperti dulu gotong royong itu masih erat, masih lekat. Di tempat saya yang paling itu mendirikan rumah itu hanya 1 minggu jadi. Kalau saya sekarang kan tidak. Jadi itu bergotong royong komunikasi. Nah ini kita sebagai guru harus menumbuhkan ini tentang gotong royong, tentang komunikasi, tentang interaksi di antara anak-anak itu, di antara para siswa itu, agar para siswa besok di tahun 2045 itu bisa menjadi generasi emas, bukan generasi cemas. Jadi generasi cemas ya malah mencemaskan. Jadi generasi yang bisa bergaul, bisa dengan teman-temannya itu saling membantu, saling berkomunikasi, saling bersilaturahmi. Itu pun juga diajarkan di dalam agama. Kalau ini berkurang, kalau ini nanti luntur, nanti akan juga akan hilang semuanya kehidupan yang ada di dalam. Nah ini generasi kita.
cetak. Di sini, maaf ini. Oke, ini apa pembagian generasi? Bapak Ibu sudah hafal, ini sudah tahu ya. Generasi pertama namanya generasi baby boomer, yang lahir pada tahun 1946 sampai 1964. Di sini nggak ada, saya yakin. Ini karakternya berjiwa petualang, optimistik, berorientasi kerja, anti pemerintah, karena pemerintahnya saat ini sedang berdiri kalau baru merdeka, jadi masih banyak yang anti pemerintah, tapi berjiwa petualangan karena yang lahir saat ini ya masih lingkungannya, situasinya mungkin masih hutan-hutan, masih belum seperti sekarang, sehingga masih banyak yang berpetualangan. Tapi dalam petualangan itu dia tetap optimis akan meraih kesuksesan di masa yang akan datang. Nah, terus kemudian yang kedua generasi X yang lahir tahun 65 sampai 76. Nah, ini individualis, luas, skeptis terhadap wewenang, harapan tinggi terhadap pekerjaan. Nah, ini ada yang lahir generasi X di sini. Ada. Sebelum tahun 76 ada. Saya masuk ini. Masuk generasi X. Yang lahir 65 sampai 76. Saya sini sudah semua. Sudah semua. Oke. Terus kemudian yang ketiga ini generasi milenial yang lahir tahun 1977 sampai 1995. Pasti banyak yang ada di sini. Percaya diri, berorientasi terhadap kesuksesan, toleran, kompetitif, haus perhatian. Banyak yang di sini ya. Saya kira yang kedua. Generasi milenial. Ini. Jadi Bu Farida nanti kalau sudah tahu karakter dari generasi milenial ini juga harus bisa menyesuaikan diri ini. Terus kemudian yang lahir berikutnya generasi Z. Generasi Z. Ya, lahir tahun 96 sampai 2010. Nah, ini generasi kita menghargai keberagaman, menjadi perubahan sosial, suka berbagi, berorientasi target. Nah, ini yang generasi Z. Ini anak saya ini. Anak saya ada di sini. Dan generasi Z. Di sini ada yang generasi Z. Ada juga. Sebelum 2010. Terus generasi Alpha 20 sampai sekarang, 2010 sampai sekarang. Terdeteksi kira-kira apa yang akan karakternya itu seperti apa generasi Alpha. Alpha itu tidak ada, jadi nggak ada. Jadi belum terdeteksi karena alfa emang juga masih alfa. Oke Bapak Ibu, ini sekitar kalau kita ini mungkin ini kan yang menulis kan orang-orang yang hanya bugon atau kok seperti ini jadi artinya kebiasaan yang ditemui seperti ini ya, generasi ini. Oke, semoga generasi kita apalagi yang ada di 2045 itu menjadi generasi yang emas tadi. Amin ya rabbal alamin. Kita kan juga bangga biasanya kalau sebagai guru itu terus kemudian anak-anaknya, siswa-siswanya itu banyak yang bekerja, banyak yang sukses, banyak menjadi itu yang hebat-hebat, pasti kita sebagai gurunya pasti bangga gitu. Pasti bangga. Oleh karena itu
monggo sebagai guru kita harus memberikan motivasi, memberikan kompetensi kita kepada para siswa itu yang benar-benar tulus dan ikhlas, benar-benar itu adalah merupakan kewajiban dan harus dikerjakan secara suka dan rela, tulus dan ikhlas, agar kita dalam bekerja, kita dalam mendidik anak bangsa ini nantinya benar-benar jadi orang anak yang baik pula, anak yang sukses pula, anak yang lebih baik, lebih pintar, lebih hebat dari kita sebagai guru. Karena ada pepatah Jawa yang mengatakan bahwa taruno ngungkuli bopo. Taruno ngungkuli bopo itu harusnya anak yang lebih muda, anak-anak kita itu harus melebihi kita, harus melebihi dari orang tuanya, harus melebihi dari gurunya. Itu harapan kita sebagai guru. Tidak ada kok guru kok ingin anaknya lebih bodoh dari kita, itu pasti tidak ada. Pasti itu setiap guru pasti mendidik anak-anaknya, mendidik siswa-siswanya agar menjadi siswa yang lebih hebat. Makanya ada pepatah juga yang mengatakan bahwa guru kencing berdiri, murid berlari. Itu artinya kan murid itu harus lebih cepat gitu. Guru kencing berdiri, murid melihat. Nah, ini Bapak Ibu di SMK, kira-kira apa yang ada, kompetensi apa yang dibutuhkan ini dalam apa yang tidak usah dicatat, nanti filenya materinya saya kirimkan ya. Ini kira-kira apa yang dibutuhkan, kompetensi apa nanti bisa dikirimkan. Apa? Nah, ini hari ini apa? Kalau ini apa Bapak Ibu? Ya, yuk. Ini apa? Bisa memainkan ini harus ngawal. Bisa menggerak-gerakkan tangan ya? Harus punya tangan juga ya. Kalau ini nah, kira-kira apa yang dibutuhkan kompetensi? Kita catat ya untuk mengetahui. Jadi nanti kita siapkan anak-anak kita agar bisa seperti ini, bisa menguasai kompetensi-kompetensi yang ada di saat itu juga. Tetapi juga harus tentu sesuai dengan jurusannya juga, sesuai jurusannya, sehingga di dalam nanti anak-anak kita bekerja di luar di industri itu juga diharapkan bisa sesuai dari jurusannya. Walaupun banyak sekali sih yang tidak sesuai dengan jurusan, itu kan kasusnya kan memang banyak, dan karena juga rezeki itu datangnya dari Allah dan yang sudah menentukan juga dari Allah banyak. Tetapi kita sebagai manusia kan tetap harus berusaha. Nah, ini urgensi pembelajaran proyek kolaborasi. Perkembangan zaman diantaranya adalah rangkaian kemampuan lintas batas ruang lingkup disiplin ilmu. Setiap mapel sering mempunyai proyek sendiri-sendiri, padahal dalam setiap proyek tersebut terdapat unsur kompetensi dari mapel yang lain. Nah, itu pasti pelajaran apapun pasti saling berhubungan, saling keterkaitannya itu ada. Jadi ini biasanya Bapak Ibu. Oleh karena itu juga di pemerintah juga mencanangkan juga harus menetapkan misalnya ada kombel itu, komunitas belajar, itu juga diharapkan guru-gurunya itu selalu belajar, selalu interaksi dengan guru yang lain, karena ini juga sebagai suatu kolaborasi antar guru kita. Sudah dibentuk kombelnya? Nah, sip. Jadi kombel itu kalau bisa tetap harus
dilaksanakan, harus dijalankan minimal juga 1 minggu atau 1 bulan sekali. Guru, semua guru itu kumpul yang dibicarakan adalah untuk membicarakan murid, kualitas murid, siswa, bukan membicarakan hal-hal di luar siswa. Jadi orang itu ngurusi yang lain-lain itu ya nek ngurusi sedikit bila-bila ya apa. Tapi tetap yang harus diutamakan adalah bagaimana meningkatkan kinerja siswa atau kompetensi siswa itu yang harus dibahas di dalam OMBEL itu, komunitas belajar. Oke, jadi monggo silakan ini dihidupkan juga, karena juga OMBEL itu bisa di sekolah sendiri, antar sekolah juga ada di yang secara online. Untuk untuk meningkatkan kemampuan kita, kompetensi kita. Karena kita juga harus mengakui bahwa diri kita itu juga banyak kekurangannya, sehingga di dalam OMBEL itu kita nanti akan bisa saling sharing, saling berbagi, saling memberi bagaimana baiknya. Oke, Bapak Ibu, pembelajaran kolaboratif merupakan pembelajaran yang melibatkan peserta didik dalam suatu kelompok untuk membangun pengetahuan dan mencapai tujuan pembelajaran bersama melalui interaksi sosial di bawah bimbingan beberapa guru lintas mapel, baik pembelajaran dilaksanakan di dalam maupun di luar kelas. Ini teorinya dulu, konsepnya dulu. Nanti kalau prakteknya seperti apa prakteknya yang ada di sana? Biasanya yang ada di sini agar peserta didik itu bisa berkelompok-kelompok. Nah, dalam berkelompok itu prakteknya apa? Project PJBL ya. Nah, prakteknya ada di PJBL, Project Based Learning. Nah, itu nanti kita bicarakan setelah ini. Jadi intinya Bapak Ibu, sekali lagi, walaupun mungkin yang dihasilkan itu tidak seberapa, tapi kita harapkan proses belajarnya anak itu mulai dari tahap awal sampai akhir itu kalau bisa dilalui, nanti siswa-siswa itu akan terbiasa untuk bisa berkolaborasi, terbiasa untuk bisa menyampaikan pendapat. Nah ini, karena banyak juga para siswa kita itu yang sebenarnya pinter, tetapi tidak bisa atau tidak mau atau takut menyampaikan pendapatnya, takut misalnya berpendapat. Nah ini bagaimana cara mengatasinya? Nah, seperti itu berbagai cara mengatasinya adalah ini dengan misalnya ada kerja kelompok. Kalau kerja kelompok di kelompok-kelompok kan kecil, nanti pastikan anak itu saling berbagi atau saling berdialog, saling berdiskusi. Nah, di dalam berdiskusi itu kan berarti melatih untuk menyampaikan pendapatnya kepada teman-temannya. Nah, itu kalau kita di dalam kelas sering mengadakan kerja kelompok untuk siswa, itu salah satu cara untuk melatih juga anak itu agar menyampaikan pendapatnya. Juga setelah kerja kelompok, anak juga dilatih untuk berpresentasi. Nah, itu kan juga sudah merupakan latihan untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi nanti kalau ketemu dengan siapapun itu tidak takut dan tidak ragu-ragu untuk bila berpendapat dan dia merasa benar pendapatnya. Itu salah satu cara atau dua cara untuk melatih agar anak mampu berani untuk menyampaikan pendapatnya. Juga kalau anak sudah menyampaikan pendapatnya, itu jangan sekali-kali kita itu kemudian terus menolak pendapatnya atau malah menggelege, itu jangan sampai. Tetapi kita harus mendorong, ya. Nah, kita harus mendorong, memberi penghargaan kepada siswa tersebut. Jadi nanti akan lama-lama akan tetap terlatih dan tidak takut lagi untuk menyampaikan
peserta didik akan mendapatkan pembelajaran yang bermakna karena saling menghargai kontribusi semua anggota kelompok selama berkomunikasi. Oke, sekarang berkelompok, yuk dua-dua. Oh, berdiri. Yuk bermain juga. Yuk berdua-dua. Yuk berdua-dua terus berhadapan. Ya. Sudah ya. Ini hanya permainan dan kita akan berhitung saja 1 sampai 3. Ini 1, 2, 3, 3. Tapi gantian, misalnya ini 1, terus 2, 3, kembali 1, 2, itu nggih, dengan gantian. Bisa dipahami ini? Pokoknya berhitung 1, 2, 3, 1, 2, 3, terus gantian. Yang contoh yuk Bu. 1, 2, 3, 1, 2. Nah, itu dia. Jadi gantian gitu. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Gitu. Jadi harus apa namanya? Harus konsentrasi. Sudah, yuk. Saya abadi ya, saya bunyi apa ya? Yuk, 1, 2, 3, mulai. Kalau 1 tangannya begini, 1, yang 2 tetap, 3 tetap begini, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tangannya ini yang 1. Oke, siap? Seperti tadi, 1, 2, 3. Tapi saat angka 1 harus gini, itu ya. Bisa dipahami? Oke, yuk, siap. Mulai. Sekarang lagi ditambah lagi 1 tutup gini, 2 tepuk. Moving ya, usah tangkap. Apa ya? Seperti tadi, 2-nya tepuk, 3-nya diam. Oke? Yuk, konsentrasi. Mulai. Sampai 3, saya kali lagi. Sampai 3, ya. Ada yang bingung tadi? Oke. Sekarang yang 1, 2 sama-sama, yang 3-nya tinggi. 3. Nah, jadi kalau pas dapat angka 3 berarti harus tinggi tangannya. Oke? Ayo, mulai. 1, 2, 3.
Oke, kita lanjut ya. Nah, ini proyek kolaborasi sekarang. Pembelajaran yang melibatkan beberapa guru mata pelajaran. Nah, pembelajaran dan asesmen proyek kolaborasi memetakan capaian pembelajaran dari berbagai pelajaran sehingga dapat membentuk tema proyek pembelajaran dan asesmen secara kolaboratif. Terus outputnya atau luarannya berupa nanti laporan kegiatan, hasil review, perangkat ajar, video pembelajaran, video praktek baik, rancangan pembelajaran dan asesmen proyek kolaborasi. Ini yang diharapkan dari proyek kolaborasi pembelajaran berkolaborasi, proyek kolaborasi ini nanti ada laporan, ada perangkat ajar yang diharapkan di situ. Terus kemudian, nah ini jenis pembelajaran dan asesmen kolaboratif yang ada di SMK kita. Pembelajaran dan asesmen proyek kejuruan atau PJBL. Pembelajaran dan asesmen proyek non kejuruan. Nah ini nanti ini dua ini saja. PJBL sudah berjalan di sini. SMK kerabat kita. Sudah Bapak Ibu ada proyek-proyek apa di sekolah? Karena di kurikulum Merdeka itu kan dicanangkan kan kita harus pembelajarannya itu dengan berbasis proyek. Berbasis proyek itu adalah ada pesanan dari luar atau order dari luar, kemudian kita kerjakan. Nah, dalam mengerjakan itu ada di kelas. Jadi anak-anak dalam belajar itu adalah belajar mengerjakan proyek tadi, proyek yang dari luar. Proyek yang dari luar itu boleh dari masyarakat, boleh dari gurunya sendiri kalau misalnya di dari luar belum ada. Tapi harus dilakukan ini PJBL ini untuk SMK. PJBL kan harus dilakukan karena pembelajarannya semuanya dengan PJBL. Pembelajarannya semua dengan proyek. Kalau dulu kan sudah biasa kan misalnya ada pesanan dari luar itu terus kemudian kita kerjakan. Kalau yang dulu kan tidak masuk di dalam pelajaran, tetapi memerlukan waktu sendiri-sendiri. Misalnya ada pesanan prager, pesanan teralis misalnya seperti itu, yang di pengelasan kelas misalnya itu biasanya kan ada pesanan prager. Itu kalau dulu kan dikerjakan di luar waktu pelajaran. Tetapi untuk konsep PJBL ini dilakukan di dalam pelajaran. Ini seperti itu. Jadi pelajarannya itu memang membuat teralis, memang membuat kelas-kelas tentang membuat pagar itu. Jadi bisa semua guru bisa terlibat karena di dalam sana misalnya matematika juga ada hitung-hitungannya juga, terus bagaimana cara membuat proposalnya, laporannya itu juga melibatkan bahasa Indonesia juga. Nah, itu proyek yang kolaborasi atau di dalam ini PJBL ini. Karena di dalam belajar, misalnya kita belajar membuat roti. Belajar membuat roti itu berarti kita juga memproduksi roti. Karena dari hasil belajar nanti pasti juga akan ada roti. Jadi walaupun belajar, tapi kita juga membuat proyek ini. Intinya seperti itu. Sudahkah dijalankan di sini tentang PJBL? Sudah? Oke, siap. Jadi sudah. Nah, memang SMK kan mulai dari dulu kan harus seperti itu ya, harus kompetensi untuk prakteknya, kemampuan prakteknya yang harus kita tingkatkan, yang harus kita ajarkan dengan sungguh-sungguh. Karena kita adalah sebagai guru SMK membekali anak-anak kita, siswa-siswa kita itu untuk bisa kompeten, sehingga setelah kompeten itu bisa untuk bekerja. Karena apa? Orang tua yang menyekolahkan anak-anak kita itu
di SMK pasti keinginannya, pasti tujuannya adalah untuk bekerja. Oleh karena itu yang harus banyak diajarkan adalah kompetensinya, keterampilannya, bisa apa. Oleh karena itu makanya semboyan di SMK adalah SMK bisa apa, bisa hebat. Nah, hebat seperti apa ya? Hebat sesuai dengan kompetensinya. Intinya bekerja, walaupun sambilannya atau yang kedua ada wirausaha dan harus melanjutkan itu kan mungkin yang setelah bekerja. Orang tua menyekolahkan anak kita ke SMK pasti agar cepat bekerja. Itu yang harus kita modeli sebagai dasar kita mengajarkan kemampuan kepada anak-anak kita. Oleh karena itu misalnya yang dari normatif adaptif, guru matematika, nanti matematika sekarang sudah menjadi produktif mungkin. Jadi matematika sudah jadi produktif. Jadi matematika yang diajarkan apa? Yang diajarkan juga harus mendukung dari pembelajaran proyek tadi, harus mendukung apa yang ada di jurusan, apa yang ada di konsentrasi keahlian. Nah itu tidak boleh ada materi lain dari di sini yang ada di konsentrasi keahlian, keahlian. Jadi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, agama, sejarah dan lain sebagainya itu harus mendukung di konsentrasi keahlian. Tidak boleh tidak, tetapi tidak, bahkan malah di konsentrasi keahlian atau jurusan itu menawarkan juga kalau memang siapa yang ikut ini ada proyek seperti ini nanti, atau justru yang yang ada di jurusan, ketua jurusan memberikan materi untuk matematika nanti hanya sampai hitungan ini saja. Jadi tidak usah menghitung wayaworo, tidak usah menghitung sampai yang tak terhingga misalnya, tetapi menghitung di dalam proyek ini, jadi untuk proyek ini. Terus kemudian berarti gimana CP-nya? Nah itu juga harus disesuaikan dengan CP-nya yang ada. Jadi selain kita harus mendukung di konsentrasi keahlian, tapi CP-nya juga tujuan pembelajaran, tujuan pulang pembelajaran itu juga harus disesuaikan dengan ya proyek yang ada yang kita kerjakan seperti itu. Di kelas ini intinya seperti itu untuk PJBL. Dan kalau kita sudah mengadakan PJBL itu berarti kita juga sudah TEFA. Kita sudah TEFA karena TEFA itu akan kemarin ada 3 itu ya, ada TEFA 1, TEFA 2 dan TEFA 3. TEFA 1 itu salah satunya adalah dengan PJBL. PJBL itu adalah ini TEFA 1. Project Based Learning merupakan proses pembelajaran yang memberikan wahana belajar siswa sesuai tantangan perkembangan teknologi dan industri melalui proyek yang dikerjakan dari Budi. Nah ini kalau misalnya ada proyek yang dari Budi, tetapi kalau belum ada dari Budi, bisa dari masyarakat sekolah itu, baik tenaga kependidikannya maupun gurunya, gurunya bisa pesen sendiri kalau memang belum ada belum ada pesanan dari luar, bisa menentukan sendiri gurunya, karena ini adalah untuk pembelajaran. Kalau kita tidak pesan ya nanti tidak akan terjadi pelaksanaan PJBL itu. Melalui proyek yang dikerjakan dari Budi dengan spesifikasi yang standar industri, maka perkembangan teknologi dan budaya kerja yang ada di Budi terakomodasi dalam pembelajaran yang ada di SMK. Intinya dibuat sedemikian rupa sehingga kelas kita, anak-anak kita itu bekerja atau belajar itu sama seperti yang ada di industri, baik lingkungannya, terus baik mungkin peralatannya, bahan-bahannya juga berstandar industri, dibuat seperti yang ada di industri. Nah, mungkin semuanya yang agar yang ada di industri
suasana lingkungan dan lain sebagainya itu persis yang ada di industri itu, harapannya seperti itu. Nah, terus PJBL dan dimensi kompetensi ini sudah gitu, apa namanya, seperti yang di LSP juga. Nah, prinsip PJBL nanti yang sesi pertama itu sampai jam berapa ya? Nanti kalau kira-kira sudah selesai, bisa dihentikan nggak apa-apa. Nanti materinya saya sampaikan. Untuk materi untuk sesi pertama sampai jam 11. Oke, itu masih 1 jam. Ini prinsip PJBL, pembelajaran melalui proyek atau produk nyata dari dunia kerja dengan memperhatikan nilai ekonomis dan ketepatan waktu penyerahan produk. Nah, pasti diberi jangka waktu. Kalau yang ada di yang ada di industri pasti ada pesan ini kapan jadinya, itu pasti. Kita juga di dalam pembelajaran di sekolah juga harus disesuaikan dengan seperti apa targetnya, itu sampai berapa hari, itu juga harus tercukupi juga. Terus kemudian yang kedua, proses pembelajaran dengan rangkaian proyek utuh dari penerima order, analisis sampai penyerahan dan layanan purna jual. Jadi kalau ada order, kita analisis dulu kira-kira kita itu mampu mengerjakan tidak. Kalau tidak mampu juga bisa kita hindarkan, dan mampu dan tidaknya itu harus juga disesuaikan dengan CP-nya atau tujuan pembelajarannya. Kalau orderannya itu di dalam CP, di dalam tujuan pembelajarannya telah kita tulis itu tidak ada, berarti juga tidak bisa kita terima. Yang kita terima adalah yang sesuai juga dengan CP dan TP-nya. Nah, nanti kalau ada orderan-orderan masalah-masalah yang lain kan pasti mungkin juga kalau tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran CP-nya, berarti juga kan tidak bisa. Misalnya jurusan mesin ordernya keramik, misalnya kan tidak bisa, itu tidak sesuai dengan CP, tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran atau keramik, tapi nanti ordernya misalnya hanya kardusnya aja, kan tidak bisa membuat kardusnya walaupun keramik, kan harus kolaborasi. Nah, ini yang di PJBL kan seperti itu. Misalnya di kami itu di seni budaya kan ada jurusan keramik juga, dan konsentrasi keahlian keramik. Nah, keramik ini dalam belajarnya guru-guru atau siswa-siswa itu selain membuat keramik, itu juga membuat bungkusnya juga. Bungkusnya keramik lah, bungkusnya itu nanti akan diberi desain tulisan-tulisan apa, itu bekerja sama juga dengan DKV. Jadi bisa keramik, bisa dengan kulit dan imitasi juga, terus kemudian bisa dengan ini jurusan lain, dari jurusan keramik, jurusan DKV, jurusan seni rupa, itu kan beda-beda. Ini berkolaborasi, bisa kolaborasi antar jurusan, bisa kolaborasi antar mata pelajaran. Jadi dalam satu proyek itu, dalam satu orderan itu bisa banyak melibatkan beberapa mata pelajaran, juga beberapa jurusan. Tidak hanya 1-2 jurusan, tapi kolaborasinya bisa 3-4 jurusan. Kemudian mata pelajarannya juga bisa beberapa mapel jadi satu. Di sini ada contoh misalnya dari beberapa jurusan membuat satu proyek itu. Ada PKK, terus apa saja kira-kira yang terlibat, misalnya jurusan apa dengan jurusan apa membuat satu kolaborasi berarti ya.
Oke. Orangnya ya, Pak. Oh, orangnya. Oh, tempat pas bunga itu. Oh. Jadi disusun itu ya. Yang bagus itu banyak yang apa namanya? Nah, itu kan juga melibatkan juga unsur seni rupa juga, untuk seninya misalnya dibuat bentuk apa itu kan. Nah, desainnya juga kan. Nah, itu kan kolaborasi juga. Jadi, penjualan estek ya itu apa kira-kira kolaborasinya dari BB sama AKL oh, oke. itu kan melibatkan AKL untuk mendukungnya gitu Pak. Tetapi itu kan karena ini kan usaha ya Pak. Semuanya diserahkan untuk mampu memasarkan dan produksi gitu Pak. Oke, mampu memasarkan dan mampu memproduksi estek tadi. Kan karena di sini kan juga membuat itu ya Pak. Proyeknya itu adalah sudah bikin brand Saka Green. Oh iya. Sahabat kita kakaknya ya Pak. Jadi itu minumannya ada es teh, ada teh tarik. Oh, oke. Bagus ya. Terus, saya itu yuk, kan sekarang itu baru marak ya estek di pinggir jalan itu. Estek jumbo. Banyak itu bagus. Bagus, ada yang 2.500, ada yang 2.500, ada yang 3.000, ada yang 3. Itu baru marak sekarang di Jogja ini, khususnya di Jogja itu setiap berapa meter itu pasti ada yang dijual. Saya juga penasaran beli yang 200, 2.500 rapati lagi. Terus beli yang 3.000 itu ya roto lagi. Terus beli yang 3.500 itu kegedean sedotan. Ya rugi. Gitu. Bagus ya. Oke. Jadi kolaborasi berarti ininya sudah. Nah, aku ngomong apa ya ini? Mereka sudah semua. Karena semuanya sudah dipraktekkan ya. Sudah dipraktekkan. Ya, semoga bermanfaat. Kalau tidak ya tidak juga nggak apa-apa. Nah ini ya kolaborasi antar mata pelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran. Ini teorinya, prakteknya sudah dilakukan, saya yakin. Ini namanya prinsip. Tapi kan teorinya Pak, Saya tahu teorinya. Oke, memang seperti ini Pak terjadi. kan dari Pak. Oke, siap. Oke, terima kasih. Terus lanjut, ini yang ketiga kan kolaborasi antar mata pelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran. Di sekolah lain itu ada yang bingung seperti ini. Kemarin tanya seperti ini, Pak, karena ada satu proyek, terus kemudian guru-guru mapel yang lain itu mengarep nunut, misalnya guru dari bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau matematika, bahasa daerah dan lain sebagainya. Terus berpikir, wah, ini enak proyek ini enak nunut ke situ rasa ngajar gue bisa gitu. Seperti itu. Nah, itu bagaimana caranya untuk apa namanya agar tetap bisa itu gimana? Nah, itu harusnya yang dari jurusan itu juga harus menyesuaikan dengan CP-nya masing-masing. Jadi misalnya ada yang melamar, saya ikut di mata pelajaran ini, saya ikut di proyek ini dari guru mata pelajaran, juga disesuaikan dulu dari jurusan. Misalnya, oh ini CP-mu sesuai enggak dengan ini, terus tujuan pembelajaranmu gimana, apa yang cocok, jadi dicocokkan juga. Walaupun misalnya di sana matematika juga banyak yang cocok, tapi tujuan pembelajarannya itu juga harus disesuaikan di sini. Ada juga, jadi banyak kasus kejadian yang ada di sekolah-sekolah itu, ada yang guru-guru mata pelajaran itu melamar ikut di proyek itu, tapi juga ada yang dari jurusan kebingungan siapa saja yang akan dikolaborasikan mata pelajaran apa. Jadi terus kemudian yang yang di jurusan itu menghitung atau memikirkan tentang materi bahasa Indonesia, materinya harus tentang ini, bahasa Inggris materinya harus tentang
bebas. Terus matematika materinya harus tentang ini, itu juga ada yang memikirkan seperti itu. Tapi juga ada yang guru normatif adaptif itu belum bisa bergabung karena masih ingin sendiri-sendiri. Matematika ini ya kudu milih, ngitungnya ya seperti itu juga masih ada. Ini saya sadarkan, ini ada, harus saya sadarkan. Ini kita itu sudah proyek kolaborasi di kurikulum Merdeka. Jadi monggo guru-guru matematika, guru-guru normaga yang lain itu bisa bergabung untuk membantu di konsentrasi ke jurusan, konsentrasi keahlian, jangan berdiri sendiri. Walaupun materinya juga nanti juga disesuaikan. Nah, itu untuk proyek kolaborasinya. Jadi karena kita konsepnya saat ini kan masih kurikulum Merdeka, belum ganti loh ini. Menterinya tambah lagi sendiri. Menterinya ganti, mungkin besok kalau ganti ya nggak apa-apa ya. Bosan lagi Sudah biasa. Sudah biasa. Oke, jadi nanti monggo saling mengisi antar jurusan atau antar mata pelajaran. Jangan sampai berdiri sendiri, kita kolaborasi semuanya. Semuanya dari semua guru yang ada di sekolah ini semuanya harus kolaborasi karena konsepnya itu kurikulum merdeka, tetapi merdeka yang dibingkai. Tapi sebenarnya merdeka kemarin kan hanya singkatan itu ya. M-nya apa? Merdeka, kurikulum merdeka. M-nya apa itu? Mulai dari diri merdeka tak kandani loh. Ini orang cocok nek di PJBL karena mulai dari diri wong PJBL itu harus order dari berdasarkan order. Ya, jadi nek kan mulai diri sendiri ya nggak masa order diri. Itu salah satunya. Oke. Terus keseimbangan hard skill, soft skill, dan karakter peserta didik. Nah ini Bapak Ibu kan sudah mengajar para siswa itu beberapa tahun ya. Tetapi pasti saya yakin sudah tahu karakternya masing-masing. Dari anak itu pasti sudah tahu. Anak ini karakternya seperti ini, yang B karakternya seperti ini. Nah itu pasti sudah tahu. Terus kemudian pengembangan budaya kerja industri di sekolah. Nah ini makanya kemarin kan ada guru magang. Guru magang itu diharapkan guru itu pas saat magang itu tahu situasi, kondisi dan lingkungan kerja yang ada di industri, sehingga nanti kita kalau mengajar di dalam kelas bisa disesuaikan seperti di industri, seperti saat magang. Jadi, biar bisa klop. Intinya untuk mengembangkan budaya kerja yang ada di industri itu dibawa ke sekolah. Sikapnya bagaimana, kompetensinya apa, kebersihannya bagaimana. Nah itu harus disesuaikan seperti yang ada di industri. Terus yang keenam, pemanfaatan fasilitas bersama antara SMK dan mitra dunia kerja. Nah ini kalau fasilitasnya bisa digunakan bersama-sama. Mungkin di sekolah peralatannya belum lengkap seperti industri, tetapi di industri juga mungkin ada yang belum ada seperti yang ada di sekolah. Makanya harus di-match-kan, harus ada penyelarasannya, dan ini fasilitas-fasilitas ini digunakan bersama-sama. Maksudnya bersama-sama itu antara industri dan sekolah tadi. Nah, yang ketujuh, kerjasama antar sekolah dengan mitra dunia kerja. Maksudnya kok di bulan-bulan ini prinsipnya ini kan hampir sama juga gitu. Tapi ini memang dari sananya, dari pusatnya, saya hanya menyampaikan saja prinsip PJBL yang diinginkan seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu guru yang selain yang ada di produktif
itu bisa bergabung untuk mengajarkan kompetensinya, untuk mengajarkan pengetahuannya kepada anak-anak didik sesuai dengan orderan atau sesuai dengan proyek yang dilakukan. Tetapi untuk CP-nya sendiri apakah juga harus dipenuhi? Karena itu adalah CP itu dibuatkan oleh pemerintah, maka tetap harus dipenuhi. Karena CP itu tidak boleh diubah, yang boleh diubah adalah tujuan bisa kita tentukan sendiri. Nah, Bapak Ibu, implementasi PJBL, pembelajaran berbasis proyek dilaksanakan melalui proyek yang merupakan pesanan dari dunia kerja atau kreativitas guru dan murid dalam menghasilkan produk unggulan di SMK. Kalau misalnya di dunia kerja atau di industri itu ada pesanan terus kemudian dibuatkan di sekolah, itu lebih bagus untuk PJBL-nya. Tetapi jika dari industri belum ada, bisa dilakukan sendiri oleh guru-guru, bisa memesan sendiri, atau maksudnya memesan adalah ya kita harus belajar ini tentang ini, salah satu proyek harus membuat roti atau harus membuat yang lain. Itu kan nanti dalam pembuatan itu akan menjadi proyek dan menjadi pembelajaran. Terus kemudian berdasarkan pesanan, sekolah melaksanakan analisis untuk memastikan apakah pekerjaan dapat dilaksanakan atau tidak dengan memperhatikan penguasaan kompetensi atau CP juga murid dan guru serta fasilitas di sekolah. Kalau memang pesanannya itu misalnya di sekolah fasilitasnya tidak ada, alat-alatnya tidak ada, juga kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan untuk mengerjakan proyek itu tidak ada, setelah kita analisis boleh kita tolak pesanan tersebut karena tidak sesuai. Jadi harus tetap pesanan itu harus tetap dianalisis dulu, dihitung-hitung dulu, terus kemudian dipikirkan apa ini membuat roti ini sesuai tidak kompetensinya dengan yang ada di sekolah, dengan CP yang ada di sekolah, apakah sesuai atau tidak. Terus kemudian yang ketiga, jika berdasarkan analisis pekerjaan dapat dilaksanakan, selanjutnya dilakukan persiapan dan pelaksanaan pembelajaran. Nah, proses pembelajaran menyatu pada proses produksi. Nah, jadi saat kita memproduksi itu artinya kita belajar. Intinya saat kita membuat berarti kita juga melatih keterampilan. Intinya seperti itu. Pembelajaran berisikan beberapa atau seluruh kompetensi pada satu mata pelajaran atau antar mata pelajaran SMK sesuai dengan proyek. Jadi apa pesanannya? Pesanan atau orderan itu apa? Kalau di sekolah sini biasanya kan misalnya di yang pertunjukan itu dari taman mini misalnya atau dari balai kota minta pertunjukan tentang kolaborasi, bisa melibatkan kerawitan, teater, dalangan, tari, ya, seperti itu dijadikan proyek satu. Itu juga sering di SMK itu sering mengadakan proyek kolaborasi seperti itu. Terus kemudian murid belajar mulai dari menganalisis spesifikasi dan persyaratan produk, barang atau jasa, order dari dunia kerja atau permintaan pasar, perencanaan, proses produksi, evaluasi. Nah ini urut-urutannya. Nah sebaiknya Bapak Ibu urut-urutan ini, urut-urutan misalnya dari penerimaan order atau barang dan jasa itu, terus kemudian nanti sampai pelayanan purna jual ini, Bapak Ibu dokumentasikan, itu akan lebih baik. Itu akan menjadi video PJBL Bapak Ibu. Jadi video PJBL nanti diurutkan dari sini. Nah, video PJBL karena kalau sudah punya berarti itu adalah video yang aksi nyata, yang nanti materi yang kedua. Ini karena materi pertama hanya sampai jam 11,
dan ini jam 11-nya kurang 20. Mungkin saya beri kesempatan untuk sesi tanya jawab. Monggo. Nanti tidak menyalahi sesi. Monggo dipersilakan kepada Bapak Ibu bagi yang akan menanyakan. Terima kasih kesempatannya. Mohon izin Pak Purwadi. Ini tadi sempat di awal kita bahas TEFA. Kemudian di TEFA itu ada PJBL. Menurut saya Pak, kami minta tolong untuk dibedakan, dijelaskan kembali mungkin. Kok kayaknya semakin nombongin. TEFA itu kan model pembelajaran, ya Pak. Untuk yang PJBL, kalau kami tidak salah, itu pendekatan. Apakah sakit misalnya TEFA itu tidak menggunakan PJBL, tapi menggunakan PBL misalnya, problem misalnya, atau memang match-nya itu gitu. Atau bisa nggak TEFA itu bisa berdiri sendiri tanpa kita menggunakan PJBL gitu. Itu yang pertama Pak. Soalnya menurut saya sintaksnya ataupun langkah-langkahnya untuk dijadikan aksi nyata, menurut kami TEFA yang akan kita pelajari mungkin ada berbeda dengan yang PJBL karena ada purna jual. Kemudian ini Pak, tadi yang Bapak sempat sampaikan ada TEFA itu level 1, level 2 dan non-sewu sampai level berapa gitu. Nah di kami di tahapan TEFA itu memang bagusnya di level berapa sih gitu. Ya. Dan misal di kami Pak, kita sudah punya TEFA yang seperti kemarin kita sampaikan di pembelajaran kemarin. Sisi kolaboratif kami, apakah kalau misalnya memang sudah melibatkan siswa itu sudah kolaboratif, atau memang harus dengan industri rekanan gitu. Itu sih. Mungkin itu saja. Monggo yang lain teman-teman barangkali ada pertanyaan. Terima kasih Pak. Boleh. Yang terakhir dulu, yang kolaboratif. Yang namanya proyek kolaboratif itu kan tadi kita sudah bahas bersama gitu kan, juga tentang presiden. Intinya dari beberapa mata pelajaran itu dijadikan satu, atau dari beberapa jurusan itu mengerjakan satu proyek, intinya seperti itu. Dan kalau sudah melibatkan siswa, apakah itu kolaboratif? Ya, semuanya kan kita itu mata pelajaran sendiri-sendiri kan pasti melibatkan siswa lagi. Misalnya bahasa Indonesia dia sendiri melibatkan siswa. Apakah itu sudah kolaboratif? Kan belum. Nah, maksudnya kolaboratif berarti antar guru juga, antar mapel juga itu. Kalau hanya dengan siswa itu belum. Maksudnya kalau hanya siswa tetapi dari mata pelajaran yang satu sendiri itu juga belum, walaupun di sana itu juga sudah mempelajari tentang mungkin menyinggung-nyinggung gitu. Tetapi yang menjelaskan persinggungan ini bukan ahlinya, maksudnya bukan gurunya yang sesungguhnya, misalnya harus tentang sejarah, tapi bukan sejarah, kita hanya bercerita. Nah, itu juga belum kolaborasi. Karena kalau kolaborasi nanti penilaian juga harus dari guru sejarah ini, jadi harus semuanya bergabung. Nah ini kategoris, ini memang saya siapkan untuk menjawab. Untuk TEFA, saya tadi mengatakan
kemudian juga itu adalah TEFA yang pertama juga. Ini Bapak Ibu kita kesini saja, maksudnya ke TEFA dulu ya. Ini juga pembelajaran kolaboratif juga nih. TEFA itu ada 3 kategori. Ada yang kategori pertama itu TEFA berbasis pemenuhan kompetensi peserta didik. Nah, intinya kalau kita sudah memenuhi kompetensi peserta didik itu sudah TEFA. Terus kemudian yang kedua TEFA berbasis kebutuhan masyarakat. Nah, jadi TEFA di sana pembelajaran, tetapi dalam belajar itu mengerjakan kebutuhan atau orderan dari masyarakat. Masyarakat itu boleh masyarakat sekolah kita juga, maksudnya ada guru, ada tenaga kependidikan dan lain sebagainya. Itu TEFA yang kedua. Terus kemudian TEFA yang ketiga, TEFA berbasis kemitraan dengan dunia kerja. Jadi mengerjakan sesuatu, mengerjakan proyek itu juga sudah atas pesanan juga dunia kerja. Dunia kerja mempunyai proyek sendiri, terus kemudian diajak bareng-bareng dengan sekolah. Yuk, aku itu pesanan iki, oke, ayo dikerjakan dengan sekolah. Dan pesanannya ini banyak. Itu adalah TEFA 3. Kita lihat capaiannya, capaian hitungannya apa saja sih? TEFA yang pertama. TEFA yang pertama itu kira-kira pencapaian itemnya itu apa saja? Nah, TEFA yang pertama itu pencapaiannya TIPEM ini kategori 1, maksudnya 1 ini. Berarti 1 itu, kategori 1 itu kalau TEFA itu pembelajaran kita sudah mencapai angka 5 ini. Angka 5 itu apa? Pertama, fokus pada kompetensi hard skill dan soft skill peserta didik. Nah, sudah belum? Kalau ini sudah, berarti terus kualitas produk atau barang atau jasa terstandar dunia kerja yang kita kerjakan, yang kita buat itu sudah sesuai dengan yang ada di industri. Maksudnya sesuai standarnya. Pokoknya standar itu pasti standar yang minimal wis kaya nenggon industri. Kemudian yang ketiga, pencapaian item yang ketiga, produksi berdasarkan kebutuhan sekolah. Nah, ini produksi berdasarkan kebutuhan sekolah. Kita membahas apa, kita mengerjakan apa. Terus yang keempat, produk digunakan internal sekolah. Nah, produk yang kita buat dalam pembelajaran itu digunakan sendiri oleh sekolah. Terus kemudian yang kelima, kapasitas produksi terbatas. Kapasitas produksi terbatas. Kalau sudah 5 item ini sudah semua ada, sudah dicapai, baik fokus kompetensi, kualitas produk, produksi berdasarkan kebutuhan sekolah, produk digunakan internal sekolah, kapasitas produksi terbatas. Nah, ini kalau 1 sampai 5 ini sudah tercapai, berarti kita itu berada di TEFA pertama. Nah, itu ini TEFA pertama. Terus kemudian kalau kita naik ke TEFA kedua, berarti ini tambah. Jadi 5 ini tetap semuanya tercapai. Terus kemudian ditambah yang ke-6, produksi berdasarkan pesanan pelanggan. Nah, yang ke-6. Terus yang ke-7, produksi berdasar, yang ke-7 produk digunakan masyarakat. Terus yang ke-8 ini sampai 9 sampai 8 ini ya, administrasi mencakup pencatatan transaksi keuangan. Nah, kalau sudah 1 sampai 8 ini kita lalui, itemnya sudah kita capai, berarti kita itu sudah berada di TEFA kategori yang kedua. Terus kemudian kalau ditambah dengan produksi bersama mitra dunia kerja, nah produksinya bersama dengan dunia kerja, terus produksinya secara massal dan banyak, karena itu memang juga orderan dari dunia kerja, itu kita sudah berada di TEFA yang ketiga. Nah, kategori TEFA seperti itu. Nah, kemudian
di manakah sekolah kita bisa dipikirkan sendiri-sendiri Bapak Ibu, kira-kira sampai di mana kita? Apakah sudah TEFA pertama, apakah sudah TEFA kedua, apakah sudah TEFA ketiga? Atau ada yang baru TEFA pertama, ada yang sudah TEFA ketiga. Ini ya Bu, jadi kategori-kategori TEFA. Jadi monggo Bapak Ibu yang sudah punya TEFA kemarin, kira-kira ini sekolah kita sudah di TEFA berapa? 2. Ada yang juga ber-TEFA 3. Proses. Itu ya, jadi bisa dipahami ini kategori TEFA itu ada juga. Nah ini 1 sampai 5 ini kan sama seperti yang ada di PJBL. Maksudnya item-item yang dicapai ini. Jadi ini tentang TEFA yang ketiga. Terus kemudian juga aku seperti ini, apakah ini sudah TEFA atau belum? Kita cari dulu, kita kategorinya di TEFA mana? Apakah sudah TEFA 1, ataukah sudah TEFA 2, ataukah sudah TEFA 3? Nah ini ciri-cirinya. Nah ini ada lagi ciri-ciri TEFA. Berarti kalau tidak seperti ini berarti juga belum TEFA. Ini ciri-cirinya pertama, lingkungan, suasana, dan aturan sekolah khususnya di tempat praktek dikondisikan sesuai dengan standar dunia kerja. Apakah ini sudah? Kalau ini sudah berarti proses. Terus yang kedua, ini ciri TEFA yang kedua, pembelajaran dan penilaian menggunakan perangkat atau instrumen atau format untuk melakukan kegiatan atau aktivitas produksi sesuai dengan standar dunia kerja. Intinya kabeh dengan standar dunia kerja. Karena TEFA kan teaching tapi factory kan pabrik. Ini pabrik yang ada di sekolah. Pabrik di sekolah berarti kayak pabrik yang diukur. Ini pabrik di sekolah. Tapi pabrik di sekolah untuk pembelajaran. Intinya seperti itu kan. Apakah sudah seperti itu? Kalau sudah berarti sudah TEFA. Terus 3, hasil pembelajaran peserta didik berupa kompetensi yang diwujudkan dalam produk atau barang atau jasa sesuai dengan standar dunia kerja. Nah, semuanya nanti dari 1 sampai 6 standar dunia kerja. Terus 4, alur atau proses kerja, analisis produk, proses evaluasi, pengembangan, penyimpanan, dan pemanfaatan barang dan jasa sesuai dengan standar dunia kerja. Yang kelima, sekolah memiliki mitra dan dunia kerja sesuai dengan kompetensi atau konsentrasi keahlian yang aktif terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Sudah kan kalau ini yang sudah memiliki mitra dunia kerja, pasti sudah ya. Mungkin tidak hanya 1, mungkin beberapa. Terus yang keenam, asesmen kompetensi peserta didik sesuai dengan prosedur dan tata cara penilaian di dunia kerja dan prinsip asesmen kurikulum merdeka. Penilaian di dunia kerja, yang penting hasilnya oke, duitnya oke, itu penilaian berarti tetap harus disesuaikan juga karena dan prinsip asesmen kurikulum merdeka. Jadi tinggal sekolah sesuai belum itu didik hasilnya wis oke, menghasilkan banyak uang. Ini kok ditonton dari asesmen kurikulum merdeka kok belum, berarti juga belum TEFA proses. Ini moga Bapak Ibu dari ciri-ciri dan kategori TEFA yang tadi ini bisa dipahami tentang TEFA ini ya. Ada TEFA 1, 2, dan 3 bagaimana isinya. Ini pokoknya kalau 2 ini bisa
semuanya dilalui, semuanya dilaksanakan, item ini tercapai, jadi sudah tepat. Begitu Bu Farida. Ada lagi pertanyaan? Semoga bisa menjawab apa yang diharapkan. Monggo Mbak MC. Monggo kepada Bapak Ibu, jika ada yang ditanyakan, dipersilakan. Untuk tadi kan dijelaskan bahwa pembelajaran berbasis proyek itu bisa dikolaborasikan dengan mata pelajaran yang lain. Nah, kalau gambaran saya seperti yang belum paham ya itu sepertinya sulit banget. Nah, saya pengen lihat contoh yang nyata atau diberikan contoh yang nyata bentuk kolaborasinya seperti apa. Misalkan mata pelajaran matematika, kemudian dengan bahasa Indonesia, kemudian dengan kompetensi keahlian TPSM gitu misalnya Pak. Barangkali ada contohnya supaya lebih jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Irfan. Ini sebenarnya nanti sampai di sana gitu. Karena ada ini format-format ini harusnya malah dikerjakan Bapak Ibu sebenarnya. Karena sebagai LK juga. Nah ini namanya proyek itu apa? Jadi nanti malah yang menentukan Bapak Ibu. Saya mencontohkan tentang yang kolaborasi ya. Tentang misalnya keramik ya, ada pesanan tentang keramik. Nah keramik itu ternyata bisa dikerjakan di sini di jurusan keramik misalnya ya, konsentrasi keahlian keramik. Tetapi di dalam pembungkusannya, nah itu kan harus bekerja sama juga dengan DKV karena DKV yang bisa membuat desain untuk bungkusnya DKV itu, bungkusnya keramik itu agar menarik seperti apa. Terus itu antar pelajaran nih, antar jurusan yang kolaborasi antar jurusan. Mungkin juga setelah itu juga dengan yang jurusan pemasaran juga bagaimana cara memasarkan keramik ini. Nah itu kolaborasinya seperti itu. Terus kemudian yang kolaborasi antar mata pelajaran kan tadi antar jurusan. Kalau antar mata pelajaran misalnya yang untuk membuat keramik ini harus dibutuhkan dengan mata pelajaran kimia misalnya. Karena di sana banyak bahan-bahan yang digunakan untuk membuat keramik itu dengan campuran bahan-bahan kimia. Jadi harus ada guru kimia yang menghitungkan misalnya harus perbandingan ini banding ini akan jadi kerasnya seperti apa itu dibuat. Terus kemudian lagi misalnya dengan matematika. Nah, matematika misalnya kita disuruh membuatkan keramik yang berukuran 40 cm untuk luasnya seruangan ini kira-kira membutuhkan keramik berapa? Itu membutuhkan guru matematika. Jadi nanti guru matematika itu hanya menghitung tentang luasnya seperti apa dan pembagian ini dijadikan berapa keramik itu. Terus kemudian kalau sudah dalam membungkus misalnya dalam satu keramik itu harus dibungkus, berarti kan dibagi misalnya satu ruangan ini membutuhkan 80 meter misalnya, harus keramiknya berapa, terus kok nek di dus itu harus berapa, satu dus isinya berapa atau 1 meter isinya berapa, itu kan membutuhkan guru matematika. Jadi guru matematika bisa bergabung di sini. Terus kemudian guru bahasa Indonesia misalnya bagaimana misalnya cara membuat laporan nanti setelah
selesai pengerjaan keramik ini bagaimana, terus kemudian juga misalnya membuatkan proposal mau ditawar-tawarkan misalnya itu di bahasa Indonesia, bahasa Inggris misalnya di dalam tulisan itu juga ada tulisan yang menarik dengan menggunakan bahasa Inggris, atau nanti cara menawarkannya itu dengan bahasa Inggris, itu kolaborasi, namanya kolaborasi. Jadi antar mata pelajaran ada kolaborasinya, antar konsentrasi keahlian juga ada jurusannya, ada kolaborasinya. Nah, ini sebenarnya nanti akan saya sampaikan, ini tugas Bapak Ibu Guru untuk membuat ini sebenarnya. Nanti siapa saja yang ingin terkait misalnya seperti itu ya. Jadi, nama proyeknya apa, tahapan proyeknya apa, terus kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan itu apa, materi yang terkait itu apa, materi yang terkait misalnya tadi bahasa Indonesia itu fungsinya di mana sendiri-sendiri itu ya. Terus tujuan pembelajarannya yang itu yang jelas juga tujuan pembelajaran disesuaikan juga dengan di proyeknya. Jadi tidak asalkan. Jadi sebelum membuat tujuan pembelajaran sebenarnya sebaiknya kita kumpul dulu, itu ada proyek apa sih? Ada proyek apa? Misalnya, ada proyek pembuatan teralis atau pembuatan roti. Kalau begitu, kalau akan membuat roti berarti nanti mata pelajaran bahasa Indonesia nanti harus tujuannya harus disebut seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tetapi juga harus yang sesuai dengan CP. Kan tujuan pembelajaran kan kita buat sendiri. Maten, ya? Monggo, maten dulu. Gimana Bu? Ya? Sudah selesai yang ini? Oke, nanti saya kirimkan apa materinya untuk yang ini ada 38 slide. Ya, terima kasih untuk sesi yang pertama. Monggo Mbak. Bapak Ibu, mohon maaf, mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 11, kita akan berganti ke sesi kedua. Maka Bapak Ibu dipersilakan untuk berganti kostum yang kedua menggunakan seragam kotak-kotak. Kami beri waktu sekitar 10 menit, jadi datang ke sini jam 11.10 sudah di ruangan. Terima kasih. Ini peserta berganti. Peserta berganti. Biasa Bu, kalau saya di pertunjukan ini satu pementasan itu kadang-kadang ganti baju apa seperti teater, seperti pementasan. Monggo nggak apa-apa. Wajah. Iya. Ngomong. Iya. Masih. Nah. Bro, aja.